Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan untuk menapaki jalan menuju makrifat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih Allah, penuntun rohani yang menjadi cahaya penerang dalam gelapnya kebodohan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita duduk bersama dalam suasana adab dan ketundukan, membahas satu rahasia agung dalam perjalanan rohani, yaitu tentang hakikat zikir kalimat hu. Kalimat hu, satu huruf, satu nafas, namun mengandung samudera rahasia ilahiyah yang tiada bertepi. Dalam kajian para ahli tasawuf, zikir hu bukanlah sekadar menyebutkan nama, tetapi ia adalah perjalanan batin untuk mengenal hakikat zat Allah yang Maha Esa. Imam Al-Qushairi dalam Risalah Qushairiyah menegaskan bahwa zikir hu adalah isyarat kepada penyaksian kepada zat mutlak tanpa tersibukkan dengan sifat-sifat. Seorang salik, penempuh jalan sufi yang berzikir dengan hu, sesungguhnya tengah menanggalkan segala hijab makhluk untuk menuju penyaksian langsung terhadap keberadaan Allah tanpa perantara, tanpa bayang-bayang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Fathur Rabbani sering mengingatkan murid-muridnya bahwa hu adalah zikir penghabisan. Ketika segala nama dan sifat telah larut dalam keesaan Allah, maka yang tersisa hanyalah Dia, hu. Zikir ini bukan diawali dengan akal, bukan pula hanya dengan lisan, melainkan dengan ruh yang menjerit rindu kepada asalnya. Inilah mengapa para wali dan sufi besar seperti Jalaluddin Rumi dalam Masnawi atau Ibnu Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyah menggambarkan zikir hu sebagai suara keheningan terdalam, suara batin yang telah menyatu dengan lautan wujud. Syekh Ahmad Al-Alawi, sufi besar dari Aljazair, dalam syair-syair rohaniyahnya menyebutkan bahwa hu adalah nafas rohani para aulia. Nafas itu bukan nafas biasa, melainkan nafas yang membawa kehadiran Allah dalam tiap helaan dan helaannya. Maka saudara-saudaraku, berzikirlah dengan hu, bukan sekadar di bibir, melainkan dengan seluruh keberadaan kita. Zikir yang meresap, membakar syahwat duniawi, menghancurkan ego, hingga yang tersisa hanyalah lautan keabadian Allah. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, saya ingin mengingatkan dengan penuh rasa cinta. Saya mohon untuk benar-benar fokus dan teliti dalam menyimak pembahasan ini hingga akhir. Karena insya Allah, dalam kelanjutan penjelasan ini kita akan menggali lebih dalam rahasia-rahasia agung dari zikir hu yang mungkin tidak banyak dijelaskan di kalangan masyarakat umum. Semoga Allah membuka mata hati kita. Dan juga, bagi yang berkenan, mohon dukung channel Ruang Sufi ini dengan menekan tombol suka, berlangganan atau subscribe, dan bagikan kepada saudara-saudara kita agar lebih banyak hati yang tergerak menuju Allah, menuju keheningannya, menuju makrifat yang sejati. Sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab Kasful Mahjub, karya Syekh Ali Hujwiri, zikir hu adalah zikir yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sudah memutuskan ikatan dengan dunia. Ketika kita mengucapkan hu, itu adalah ungkapan batin bahwa tiada lagi yang ada selain Dia. Seperti bayi yang menangis mencari ibunya, demikianlah ruh seorang salik menangis mencari kehadiran Allah dalam tiap hela napasnya. Maka zikir hu
adalah zikir orang-orang yang hatinya telah terbakar cinta. Dalam tarekat-tarekat sufi seperti Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan Syaziliyah, latihan zikir hu diajarkan setelah salik melewati berbagai tahapan penyucian diri. Ini karena zikir hu menuntut kehampaan total dari sifat ego. Kita tidak mungkin benar-benar berzikir hu jika di dalam hati kita masih bergelayut syahwat, ambisi, atau cinta dunia. Oleh karena itu, para mursyid sufi membimbing murid-muridnya dalam perjalanan panjang, melewati zikir-zikir asma Allah, melewati makom-makom rohani, hingga akhirnya zikir hu mengalir dari dalam diri mereka tanpa dibuat-buat, tanpa usaha, seperti aliran sungai yang mengalir dari mata air rahmat Allah. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam berkata, "Tidaklah Allah mengalihkan hatimu dari dunia, kecuali Dia hendak membukakan bagimu pintu penyaksian terhadapnya." Maka ketika kita berlatih zikir hu, sesungguhnya kita tengah mengetuk pintu ma'rifat itu, pintu yang hanya dibuka oleh kemurahan Allah semata, bukan karena amal kita. Zikir hu bukan cara untuk memaksa kehadiran Allah, melainkan sebuah bentuk pengosongan diri agar Allah berkenan hadir dalam kolbu kita. Maka saudara-saudaraku, saat kita berzikir hu, tanamkan dalam hati bahwa kita bukan memanggil Dia yang jauh, melainkan menyadari Dia yang telah dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Tidak perlu bersuara keras, tidak perlu berteriak, cukup hembusan nafas yang lembut, cukup gerakan batin yang mengalir, karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada kita. Dalam ajaran Syekh Abu Madian, yang dijuluki sebagai guru besar para wali Maghribi, dikatakan bahwa berzikir hu adalah cara tercepat untuk mencium aroma taman rahmat Allah. Karena zikir ini menghapus keakuan, menghapus kebanggaan, menghapus keterikatan, maka berzikirlah dengan kelembutan, berzikirlah dengan cinta, berzikirlah dengan hati yang hancur dalam kerinduan. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk bukan hanya memahami dengan akal, tetapi juga merasakan dengan hati dan ruh kita, agar kita benar-benar termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, yang mendekat kepadanya dengan segenap keberadaan, dengan segenap cinta, dengan segenap kepasrahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, sang pemimpin kaum sufi di zamannya, zikir hu adalah buah dari fana. Fana di sini bukan sekadar kehilangan kesadaran biasa, tetapi sirnanya kehendak diri dalam kehendak Allah. Ketika seseorang berzikir hu, berarti ia telah melebur dalam zat, dan suara hu itu sendiri bukan lagi berasal dari lisannya, melainkan dari hatinya yang telah diterangi cahaya tauhid. Imam Al-Junaid berkata, zikir yang hakiki adalah ketika engkau melupakan bahwa engkau berzikir. Artinya, dalam hu ada kelupaan terhadap selain Allah, bahkan kelupaan terhadap dirinya sendiri sebagai subjek zikir. Saudara-saudaraku, betapa dalam makna ini. Kita mungkin selama ini mengira bahwa zikir hanya sebatas mengulang lafaz dengan lisan. Padahal dalam perjalanan hakiki, zikir menjadi hidup. Ia menjadi denyut nadi kita, menjadi gerakan darah kita, menjadi bisikan sunyi di kedalaman kalbu. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai zikir sir, zikir rahasia, di mana antara hamba dan Tuhannya tidak ada lagi hijab, tidak ada lagi pembatas, hanya ada penyaksian semata. Dalam Adabus Sulukul Murid, karya Imam Al-Haddad, beliau menyebutkan bahwa zikir hu adalah zikir penjernihan ruh. Beliau mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berzikir dalam keadaan duduk tenang, menundukkan kepala, memejamkan mata, lalu dalam setiap helaan nafas, melafalkan hu dalam hati. Ini bukan sekadar amalan fisik, melainkan pelatihan untuk menyatukan ruh kita dengan nafas ilahiyah,
Nafas itu bukan lagi sekadar pertukaran oksigen, tapi menjadi pertukaran kasih sayang Allah dengan hambanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam latihan ini, yang kita bawa adalah kesadaran bahwa Allah itu maha dekat. Karena itu, zikir hu tidak membutuhkan suara keras, tidak perlu gerakan tubuh yang mencolok. Ia adalah gerakan batin yang halus, seperti bisikan kasih seorang ibu kepada bayinya. Maka, dalam zikir ini, kita seakan-akan kembali ke fitrah kita yang pertama. Kosong, murni, suci, hanya mengandalkan cinta kepada yang maha ada. Lalu kenapa sebagian besar para wali dan sufi menjadikan hu sebagai puncak zikir? Jawabannya adalah karena di dalam hu tidak ada objek selain Allah. Jika kita masih berzikir dengan menyebutkan sifat-sifat seperti Ar-Rahman, Al-Ghafar, maka kita masih berada di makom mengenal sifat. Tapi ketika kita hanya berzikir hu, kita masuk ke makom mengenal zat makom tertinggi dalam perjalanan makrifatullah. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan dalam hadits qudsi, "Aku adalah sebagaimana prasangka hambaku kepadaku." Maka dalam zikirhu, kita memperhalus prasangka kita, memperhalus penyaksian kita, bahwa Allah itu esa, tidak terikat oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu, tidak bisa dijangkau oleh akal, melainkan disaksikan oleh mata hati yang telah bersih. Saudara-saudaraku, betapa besar anugerah yang Allah berikan kepada kita jika kita mampu mendalami zikir ini. Betapa luas lautan rahmat yang bisa kita selami. Maka janganlah kita merasa cukup hanya dengan mengetahui teorinya saja. Mari kita praktikkan, kita resapi, kita jadikan zikir ini bagian dari hidup kita sehari-hari. Bukan hanya di atas sajadah, tetapi dalam segala aktivitas kita, saat kita berjalan, bekerja, bahkan saat kita dalam kesendirian yang sunyi. Seorang guru besar tasawuf dari India, Syekh Bawa Muhayyaddin, mengajarkan bahwa zikirhu adalah suara ruh yang menyapa Tuhannya. Beliau mengibaratkan ruh kita seperti burung yang terkurung dalam sangkar badan. Zikirhu adalah nyanyian rindu burung itu untuk pulang kepada sumber cahayanya. Maka semakin sering kita berzikirhu, semakin lemah sangkar duniawi ini, dan semakin dekat ruh kita kepada kebebasan sejatinya, yaitu bertemu Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Maka saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada saat ini, mari pejamkan mata sejenak, hadirkan kesadaran penuh bahwa kita tengah berada di hadapan Allah, lalu lafalkan dengan lembut dalam hati kita, hu, hu, hu. Biarkan getaran itu mengalir di seluruh tubuh kita. Biarkan ia membersihkan kita dari kelalaian, dari ketakutan, dari kecemasan dunia. Karena sesungguhnya dalam hu itu terdapat ketenangan, sebagaimana firman Allah, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, dalam perjalanan ruhani para sufi, zikirhu bukanlah sekadar ritual, melainkan perwujudan dari makom-makom ruhani yang mereka lalui dengan penuh pengorbanan jiwa dan raga. Setiap nafas yang mereka hembuskan dengan hu adalah buah dari latihan panjang, dari penyucian hati, dari kehancuran ego yang menyakitkan. Mereka telah melewati makom taubat, makom sabar, makom syukur, hingga akhirnya mereka sampai pada makom mahabbah, cinta murni kepada Allah, tanpa mengharapkan balasan, tanpa menuntut apa-apa, hanya karena Allah semata. Ketika seorang salik telah menetap di makom mahabbah ini, zikirhu mengalir begitu saja dari lubuk jiwanya. Ia tidak perlu lagi memaksa lisannya, karena hatinya telah menjadi sumber zikir itu sendiri. Seperti seorang kekasih yang tak mampu melupakan pujaan hatinya, demikian pula seorang pecinta Allah tak mampu melupakannya walau sekejap. Bahkan dalam tidur dan bangunnya, dalam diam dan geraknya, ruhnya senantiasa bergema dengan panggilan suci, hu,
hu, hu. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, hakikat zikir bukanlah banyaknya jumlah pengulangan, melainkan kehadiran hati dalam mengingat Allah. Dan dalam zikir hu, yang ditekankan adalah kehadiran penuh, kesadaran mutlak bahwa hanya Allah yang ada. Kita menanggalkan segala selain Dia. Dunia dan seisinya menjadi debu yang tertiup angin. Yang tersisa hanyalah zat yang maha abadi, yang tak berubah oleh zaman, tak termakan oleh usia. Saudara-saudaraku, renungkanlah sebentar. Bukankah selama ini kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang fana? Bukankah hati kita lelah oleh hiruk-pikuk dunia? Zikir hu adalah undangan untuk kembali ke dalam sunyi, kembali ke dalam asal mula, kembali kepada cinta yang murni. Seperti air yang selalu mencari samudranya, demikian pula ruh kita. Ia tidak akan pernah merasa tenang, kecuali jika telah bersatu kembali dengan lautan kehadiran Allah. Dalam tradisi tarekat-tarekat besar, seperti Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, zikir hu diajarkan sebagai kunci untuk melatih kehadiran sadar dalam setiap nafas. Karena setiap nafas kita adalah titipan. Setiap tarikan dan hembusan adalah pertemuan dan perpisahan. Tarikan nafas adalah permohonan hidup, hembusan nafas adalah tanda pasrah kepada kehendak Allah. Maka siapa yang mampu mengisi seluruh nafasnya dengan zikir hu, ia sesungguhnya hidup dalam kehidupan yang hakiki, kehidupan yang berpusat pada Allah, bukan pada dirinya sendiri. Diriwayatkan dari para guru besar sufi bahwa orang yang istiqomah berzikir hu dengan hati yang hadir akan dibukakan pintu-pintu cahaya dalam dirinya. Ia akan merasakan manisnya iman, merasakan kelezatan yang tak bisa ditandingi oleh kenikmatan dunia. Wajahnya akan memancarkan keteduhan, kata-katanya membawa kesejukan, kehadirannya menjadi rahmat bagi sekitarnya. Ini bukan karena kehebatannya, tapi karena cahayanya adalah cerminan dari cahaya Allah yang memancar melalui zikirnya. Dan lebih dalam lagi, saudara-saudaraku, zikir hu mengajarkan kita tentang kehampaan diri. Dalam dunia yang serba sibuk ini, kita diajarkan untuk menjadi tidak ada di hadapan yang maha ada. Kita belajar untuk meluruhkan segala kebanggaan, segala ambisi, segala rasa memiliki. Kita belajar untuk menjadi setetes embun yang menghilang dalam sinar matahari, menjadi debu yang hilang dalam hembusan angin, menjadi ruh yang larut dalam samudra ilahi tanpa jejak, tanpa tuntutan. Ibnu Arabi, sang Sultanul Arifin, dalam karya besarnya Futuhat Al-Makkiyah, menggambarkan bahwa zikir hu adalah cara untuk menghapus diri di hadapan yang hak. Beliau berkata, ketika engkau berzikir hu, maka tiadalah engkau lagi, hanya Dia yang ada. Ini adalah puncak dari tauhid, puncak dari perjalanan ruhani, di mana aku yang semu ini dilebur ke dalam aku yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, apakah kita tidak merindukan pengalaman itu? Apakah hati kita tidak bergetar mendengar undangan ini? Dunia ini penuh dengan suara yang bising, penuh dengan seruan yang menyesatkan. Tapi suara zikir hu adalah suara yang memanggil kita pulang ke rumah sejati ruh kita. Maka, mari kita latih diri kita. Mari kita duduk setiap hari, walau hanya beberapa menit, memejamkan mata, mengheningkan hati, dan berzikir dengan penuh kesadaran. Hu, hu, hu. Biarkan getarannya membersihkan kabut hati kita. Biarkan cintanya melembutkan kerasnya jiwa kita. Biarkan cahayanya menerangi jalan hidup kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan ruhani yang semakin dalam, zikir hu membawa kita pada pengalaman fana, sirna, dalam Allah,
Fana bukan berarti hilangnya eksistensi fisik, tetapi hancurnya kesadaran ego yang merasa ada selain Allah. Dalam keadaan ini, seorang hamba tidak lagi melihat dirinya, tidak lagi melihat amalnya, tidak lagi memandang makhluk, melainkan hanya menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Sebagaimana diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Futuhul Ghaib, fana adalah pintu menuju bako. Bako adalah keadaan setelah fana, di mana seseorang tetap hidup di dunia ini, namun hatinya sepenuhnya bersama Allah. Ia berbicara, namun dengan izin Allah. Ia bergerak, namun dengan kehendak Allah. Ia hidup di tengah manusia, namun batinnya senantiasa menyaksikan kehadirannya. Dan semua ini bermula dari latihan zikir yang tulus, dari hentakan-hentakan zikir yang menghancurkan dinding-dinding keakuan. Maka saudara-saudaraku, jangan pernah meremehkan latihan kecil ini. Seringkali, langkah pertama yang kecil itu membawa kita kepada samudra yang tak bertepi. Satu kali kita berzikir dengan hati yang hadir, bisa jadi itu menjadi pembuka rahmat yang selama ini kita cari. Satu tarikan nafas dalam zikir bisa menjadi sebab Allah memandang kita dengan pandangan rahmat yang tak akan pernah berpaling lagi. Para wali Allah yang telah sampai kepada makom ini tidak lagi memandang dunia dengan pandangan biasa. Bagi mereka, setiap daun yang gugur, setiap desir angin, setiap gerak nafas, semuanya adalah tanda-tanda kehadiran Allah. Mereka hidup dalam dunia, tapi dunia tidak pernah masuk dalam hati mereka. Mereka makan, minum, tidur, bekerja, berkeluarga, tetapi dalam semua itu mereka tetap tenggelam dalam kehadiran Allah. Betapa agung rahasia zikir ini, saudara-saudaraku. Ia bukan hanya membawa kita kepada ketenangan, bukan hanya mengobati luka hati, tetapi lebih dari itu, ia mengangkat ruh kita untuk menyaksikan keagungan Allah dalam setiap detik kehidupan. Ia membimbing kita melewati kegelapan dunia menuju cahaya abadi yang tidak pernah padam. Karena itu, marilah kita tekuni zikir ini bersama. Bukan sekadar sebagai rutinitas, tapi sebagai jalan hidup, sebagai napas batin kita, sebagai perahu yang membawa kita menyeberangi lautan dunia menuju pantai keselamatan. Dan akhir kata, semoga Allah membimbing kita semua dalam jalannya, memantapkan hati kita dalam zikir, mengangkat derajat ruhani kita, dan mempertemukan kita kelak dalam mahabbahnya yang abadi. Dan saya juga mohon dengan penuh kerendahan hati, dukung terus channel ini agar kita bisa terus berbagi ilmu, berbagi cahaya, berbagi cinta untuk Allah dan Rasul-Nya. Dukung dengan cara yang sederhana, cukup dengan klik like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Jangan lupa tinggalkan komentar atau doa terbaik Anda di kolom komentar, karena setiap kebaikan yang Anda lakukan insya Allah akan menjadi amal jariah yang mengalir tiada putus. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.